Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hala Islami, NIT 2209 1900. Saya dari kelas MT Bravo. Nah, di sini saya akan membahas tentang studi kasus Air Asia, yaitu maskapai LCC yang berada di ambang kebangkrutan dengan utang sekitar 11 juta US dollar. Yang pertama itu ada analisis SWOT, dibagi menjadi 4, yaitu strength atau kekuatan. Yang kedua itu adalah weakness atau kelemahan. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, dan yang keempat ada threat atau ancaman. Jadi strength atau kekuatan, yang pertama itu ada model bisnis berbiaya rendah yang efisien dan menarik bagi pasar menengah ke bawah. Setelah itu ada kepemimpinan yang visioner dari Tony Fernandez. Dan setelah itu ada brand yang kuat dan dikenal luas di Asia Tenggara. Dan yang terakhir itu ada jaringan rute yang luas dan strategi ekspansi agresif. Nah, setelah itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada margin keuntungan rendah karena model biaya murah. Yang kedua itu ada ketergantungan pada pasar regional dan segmen harga rendah. Yang ketiga itu ada rentan terhadap fluktuasi harga bahan bakar dan biaya operasional. Nah, yang ketiga itu ada opportunity atau peluang. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi dan kelas menengah di Asia Tenggara. Yang kedua ada digitalisasi dan teknologi yang berkembang. Nah, yang terakhir itu ada kerjasama lintas negara dan pembukaan rute internasional baru. Nah, yang terakhir itu ada threat atau ancaman. Yang pertama itu ada persaingan ketat dari maskapai berbiaya rendah lainnya. Yang ketiga itu ada yang kedua itu ada ketidakstabilan geopolitik dan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir itu ada krisis global seperti pandemi atau resesi ekonomi lainnya. Nah, yang kedua itu ada inovasi teknologi. Nah, yang pertama itu ada Asia memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan operasional dan pemasaran. Setelah itu ada reservasi dan check-in online, mengurangi biaya dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Setelah itu ada aplikasi mobile atau website, memberikan pengalaman pengguna yang mudah dan cepat. Nah, setelah itu ada data analitik atau AI, digunakan untuk memprediksi tren atau menetapkan harga dinamis dan mengolah armada. Dan yang terakhir itu ada pemasaran digital, media sosial dan kampanye online yang efektif menjangkau pasar luas tanpa biaya besar. Terus yang ketiga itu ada tantangan di masa depan. Tantangannya itu yang pertama itu ada kompetisi dari maskapai baru dan global. Yang kedua itu ada kenaikan harga bahan bakar dan biaya bandara. Yang ketiga itu ada tuntutan konsumen terhadap keberlanjutan atau sustainability. Nah, yang terakhir itu adalah ketidakpastian regulasi dan faktor geopolitik. Nah, yang selanjutnya itu ada strategi mengatasi. Yang pertama itu ada berinvestasi dalam pesawat hemat bahan bakar dan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua itu ada diversifikasi layanan, atau misalnya layanan kargo, travel bundle. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan layanan pelanggan tanpa meningkatkan harga. Dan yang terakhir itu ada menjalin aliansi strategis dengan perusahaan regional dan internasional. Setelah itu ada etika bisnis. Nah, yang pertama itu Asia berkomitmen terhadap etika bisnis dengan yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan operasional. Nah, setelah itu ada keselamatan dan keamanan, yaitu prioritas utama dalam layanan penerbangan. Nah, yang ketiga itu ada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, program bantuan pendidikan, bantuan bencana, dan pengurangan jejak karbon. Dan yang terakhir itu ada etika kerja karyawan, kode etik dan pelatihan keberlanjutan. Nah, yang terakhir yang kelima itu ada pelajaran dari kasus Air Asia itu. Yang pertama itu pelajaran penting bagi wirausahawan. Yang pertama itu keberanian mengambil resiko seperti Tony Fernandez berani mengambil alih perusahaan yang bangkrut. Nah, yang kedua itu inovasi model bisnis, menyesuaikan strategi dengan kebutuhan pasar. Nah, yang ketiga itu fokus pada efisiensi dan teknologi menjadi keunggulan kompetitif. Nah, yang ketiga itu ada pentingnya kepemimpinan dan visi,
Pemimpin yang kuat mampu mengubah arah bisnis. Dan yang terakhir itu adaptif terhadap perubahan pasar, responsif terhadap tantangan eksternal dan tren baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.